بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أمير المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى رجل وصحابة القرامة والتابعين، ثم الله كل ولي ولأهل الله من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها إلى مكانه، وإلى أرض مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أجمعين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب ولمولانا شيخ محمد أرشد بن عبد المنجري وأصوله وفروعه ومشايخه والمنتسبين إليه، ثم رسول إليها شيخ محمد البنجري، ثم شيخ محمد زين بن الغني البنجري، ثم شيخ محفوظ بن حجي محمد ربلي بن من وأصوله وفروع مشايخه، ثم شيخنا شيخ حجي محمد دهل لسلسلته وسنده أجمعين، ولله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يغفر ذنوبنا ويقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة، وأن الله ينور قلوبنا بنور التوفيق والهداية والمعرفة، وأن الله يعيننا على الاستقامة ويختمنا بحسن خاتمة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قوله يريبك هو بفتح الباء الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله وأعدل إلى ما لا تشك فيه. Kembali kita membaca akan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab yang keempat, yakni babus sidq, bab tentang kejujuran atau bab tentang sifat sidq benar. Babus sidqi ay hada babus sidq, bab sidq. Sudah kita baca beberapa ayat yang berkenaan dengan sidq, dan juga sudah kita baca satu hadis sebelumnya yang menunjukkan akan siapa yang senantiasa berbuat benar maka akan ditulis Allah Ta'ala ia orang yang benar. Kebalikannya, kebohongan itu akan mengantarkan kepada perbuatan salah, perbuatan dosa, dan perbuatan dosa mengantarkan kepada neraka. Waliyadzubillah. Senantiasa seseorang berdusta hingga ditulis di sisi Allah orang yang pendusta. Kemudian hadis yang kedua dari bab yang keempat ini, As-Sani an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, yang kedua daripada Abi Muhammad yakni Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuk, tinggalkan akan apa yang meragukan akan engkau, ila kepada ma la yaribuk, apa yang tidak meragukan akan engkau. Bahasanya amun ragu jangan digawi, kecuali hak ada ragu.
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan oleh engkau ma yaribuka akan apa yang meragukan akan engkau, ila kepada ma la yaribuk apa yang tidak meragukan akan engkau. Fa inna sidqa tuma'ninatun, maka sesungguhnya kejujuran kebenaran itu tuma'ninah, ketenangan hati, wal kadhiba ribatun, dan kebohongan ataupun dusta itu ribatun, ketidaktenangan di dalam hati. Rawah Tirmidzi, ini hadis Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata hadisun sahih, ini hadis sahih. Kemudian kalimah Rasulullah yaribuk itu bisa dibaca dengan fathah ya, yaribuk, atau bisa juga dengan dhammah ya, yuribuk. Jadi mendibanding kita mendengar orang baca hadis ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, ayo juga, atau da'ma yuribuka ila ma la yuribuk, pakai huruf ya-nya dhammah boleh, ya-nya fathah juga boleh. Jadi kalimah yaribuk dengan fathah ya dan dengan dhammah ya. Maknanya utruk ma tasyukku fi hillih, tinggalkan apa yang kau ragu tentang halalnya, wa'dil ila ma la tasyukku fih, dan berpalinglah kepada apa yang engkau tidak ragu padanya. Dan ini hadis luar biasa, termasuk daripada asasuddin juga, termasuk daripada pondasinya agama. Kenapa? Karena begitu luas makna yang terkandung di dalam hadis ini. Secara umum apapun dari segi kehidupan kita, bila ragu jangan digawi. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Kan umum toh, masuk apa aja pembahasannya tak. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ulun dulu ada melihat tulisan, salah satu tulisan di salah satu apa ngarannya, markas markas TNI dulu ada melihat, jangan tulisan ragu lebih baik mundur. Oh jadi nah kayak itu tulisannya, namun gak ada salah punya nggak itu, ragu lebih baik mundur. Artinya bila ragu bulik aja itu nah. Bila ragu begini, ragu lebih baik mundur. Sama aja modelnya nih, kayak ini modelnya nih. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Karena kejujuran kebenaran itu akan ketenangan dalam hati, tumakninah, dan dusta itu ribah, menjadi hati tidak tenang. Bila kita jujur tenang kita. Tapi kalau kita berdusta, takutan kalau bina tabongkar kedustaan itu. Sehingga orang itu nampak bila sekali berdusta itu bisa tatarusan berdusta, karena akan berusaha untuk menutupi kedustaan yang ada. Itu bang, ya kah berdusta sekali tak, kayaknya bisa 2 kali tak. Kenapa? Karena takutan. Kecuali dasar memang aku nih harus berpadah terus terang, sehingga kada ada lagi bersambung lagi. Bila kada ditutupi, dusta terus jadinya. Dan itu akan mengakibatkan hati tidak tenang, ribah, hati tidak tenang, gelisah gitu. Sama insya Allah kan mungkin maklum sudah, mungkin pernah disampaikan, mohon maaf tak ulang. Ada di antara orang yang mengartikan kalimat halal dan haram, mungkin masih ingat, sekalipun sebenarnya itu dalilnya kada ada jawaban. Cuma ada orang tua yang memadahiyakan halal itu jasidin, artinya hati akan lapang, amal lancar. Kulun pikir-pikir bujur juga, sekalipun kalau bang ada dalil hadis atau apa ada, cuma orang tua hati ada nang maulah kepanjangan halal tuh diurayakan sidin, halal hati akan lapang, amal lancar. Nah bujur juga, hati akan lapang, amal lancar. Amun nang digawe nang halal, maka insya Allah hati itu lapang. Kenapa? Kada berpikiran, kada takutan, kada gelisah hati. Kenapa? Karena memang halal. Peribahasanya mohon maaf tuh ya kaulah, amun serampun seorang kada beganangan, biar peribahasanya katawan orang, ampun seorang, ampun seorang. Lain halnya kalau milik orang lain. Kita membawa motor seorang kada beganangan.
Tapi kalau motor dia motor orang, nyata hati begenangan. Hati kada lapang. Kebalikannya haram, hati akan resah jisidin. Amal malas, bujur juga. Hati akan resah, amal malas. Nang haram tadi, hati resah, kada tenang, gelisah. Kalau pina apa-apa, begenangan. Oleh karenanya di dalam hadis yang sudah kita baca juga, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan, husnul khuluq, bagus budi pekerti. Bagusnya akhlak, bagusnya perangai, apapun itu akhlak yang bagus itu bentuk bir. Arti bir itu kebaikan. Yang namanya kebaikan husnul khuluq secara umum, husnul khuluq. Bagusnya perangai, bagusnya akhlak, bagusnya budi pekerti. Kemudian wal ismu, yang namanya dosa, maha kapis sadri. Apa yang haka fis sadri, yang dalam hati itu ragu timbul. Ada ragu dalam hati itu bisa berakibat dosa. Maha kapis sadri, apa yang haka fis sadri, ragu di dalam hati. Dan wakarihta ayat tali alaihin nas, engkau tidak senang apabila orang mengetahui itu. Karena masalahnya bilanya halal kita kada supan ketahuan. Namunnya kada halal supan kita ketahuan. Iyalah, ya kan? Entah lah. Contohnya motor tadi ya, motor kah, apakah? Nah pun seorang kita ada supan membawa, ada supan. Tapi amun-amun orang supan kita. Takutan kalau pindah kan ketahuan. Nah itu kan. Jadi luar biasa hadis Rasulullah SAW itu mengajarkan tentang bagaimana untuk mendapatkan ketenangan hati dan terhindar daripada kegelisahan hati, ya, dengan bersifat jujur dan mengerjakan yang halal. Itu tak maksudnya. Jelasnya kalau lah pengertiannya. Dari hadis ini disebutkan istihbabu tanassu an syubhat wal iqdami ala ma huwa halal bayyinun. Istihbabu tanassu an syubhat, dianjurkan untuk berhindar, berhati-hati daripada yang syubhat. Dianjurkan untuk mengerjakan apa yang jelas-jelas halal. Kenapa? Karena yang syubhat itu samar. Dalam hadis lain al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang namanya halal itu jelas, yang namanya haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabir, antara keduanya itu ada perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang samar ini halalkah haramkah? Mun ibaratnya makanan tuh ada nang jelas nyata-nyata halal, ada yang jelas nyata-nyata haram. Tapi ada nang kada tahu nih halalkah haramkah. Sebagai bentuk ihtiyat kehati-hatian kita baapik kada usah kita memakan itu. Mun ibaratnya kita ragu tentang kehalalannya, tinggalkan. Aku kada tahu nih makanan ini halalkah haramkah, kada tahu. Jadi aku lebih bagus kalau makan. Takutan kalau pindah haram. Sekalipun memang dari segi makanan lah di antara ulama mazhab itu ada beda. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, oh Residen, yang namanya makanan yang haram itu lah bilainya ada dalil yang menyatakan bahwa itu haram. Kamu dipernyatakan ada, boleh aja. Tapi ada juga di antara yang mengatakan bilanya dalilnya kadada itu kada kau aja dimakan. Kenapa? Karena kalau pindah syubhatnya tadi timbul, nah keraguan-raguannya tadi. Kita tuh mungkin ada di antara, atau mungkin makanan apa yo nang bisa ragu, makanan nang bisa ragu tentang halal haramnya toh. Ulun kada bertambun kalau pribadi lah dari segi dalilnya nang kayak haliling toh, menurut pribadi kada oni makan haliling. Sekalipun memang kada diubah daripada haliling itu haram toh, pin haliling lah. Haliling betanak kurang haliling. Haliling itu nang kayak kalimbuai toh, nang kayak siput toh.
Tapi biasanya di sawah ada tak katuyung kah ngarannya, liling katuyung. Namun orang yang bisa makan itu dari zaman mana makan itu. Kita nang ada bisa makan itu susah. Nah, artinya rasa ragu halal kah haram kan itu sudah ambil nang halal nang nyata sudah, iwak nyata halal sudah. Ya Allah, iwak napa? Iwak papuyo, iwak kapar, iwak pada nyata halal. Kalau itu kita ragu kan bisa. Kada usah kita makan. Lah, mun ibaratnya ragu tadi jatuh kepada syubhat jadinya. Itu. Nah, jadi tinggalkan, disunatkan tanazzuhan syubhat. Berhindar daripada yang syubhat. Dan dianjurkan untuk yang dikerjakan yang halal saja, baik yang dimakan ataupun perbuatan. Lianna man ittaqa syubhat faqad istabra ini wa 'irdih. Karena orang yang menghindarkan akan yang syubhat, maka sungguh ia telah membebaskan bagi agamanya dan kehormatannya. Peribahasa itu ibaratnya kayak duit tadi. Duit di kantong seorang itu nyata halal ampun seorang. Peribahasanya. Duit di kantong kawan nyata ampun kawan. Duit di jalan, nah bahasanya tuh duit di jalan, ampun kukah, ampun orang kah, nah itu nah, ya kah, ampun ku saku tak gugur nih, saku, kira-kira ampun ku saku tak gugur nih, ya juain nah, pun ku juain tak gugur nah jar, padahal kada juga membawa timbul pada tak gugur duit, ya kah alakulnya, jadi aman di kantong nyata, ampun seorang bahasanya lah, nang di kantong orang ampun orang. Nang di jalan, nang di lantai nih ragu kita ampun siapa, mun ragu sudah jangan diambil. Itu bentuk kehati-hatian supaya selamat agama, selamat kehormatan kita. Itu karena Nabi sabda menitaka syubhat, siapa yang meninggalkan syubhat faqad istabra li dinihi wa irdih, sungguh dia telah menyelamatkan bagi agama dan kehormatannya. Itu mungkin ada ya lagi kira-kira makanan-makanan yang lah yang kita ragu atau biasanya kada usah dimakan, yang kita ragu. Ada lagi diantaranya Allah alam belum paham juga bang. Menurut pribadi ulun kada tahu bang, nang kayak mobil tank itu ada juga. Apaan kamu kayak mobil tank itu? Berangkas itu mobil tank itu ulun rasa melihat gini. Coba kada tahun itu tuh hidup di mana itu tuh? Iya kan? Hidup di mana, di banyu kah? Hidup di laut. Tapi hidup di atas lah. Rasanya tuh hidup juga di atas nih tak. And kalau bina nang dua alam beneran hitungannya tuh ulun kada paham juga. Amunnya ragu tadi, amun ragu kada usah. Amun yakin ha peribahasanya kada ada juga dalilnya nama haram makan dasarnya. Cuma amunnya ragu lebih bagus ditinggalkan kayak itu tak lah. Sebagai bentuk kehati-hatiannya. Kemudian lagi asiriku ya ba'asu fi nafsi sahibihi tuma'ninah. Jujur itu akan menimbulkan di dalam hati orang yang memiliki kejujuran akan ketenangan. Karena fa inna sidqa tuma'ninah ya Rasulullah tadi. Kejujuran itu tuma'ninah, tenang di dalam hati. Peribahasanya amun dasar memang bujur, kita kada ragu hati, kada gentar atau bahasanya itu. Ya kalah. Nah bajar nang semboyan kita ya kalah. Berani karena benar. Minta kalah takut karena berani karena benar ya kah? Takut karena salah kan kita ada kali istilah itulah, ada rasanya ta, kata-katanya ta, berani karena benar, takut karena salah. Memang nih hati kayak ini nih hadis Nabi itu mau kita pahami ta, berani karena benar, takut karena salah. Fa inna sidqa tuma'ninah ini. Jadi kebenaran akan menumbuhkan ketenangan. Ketenangan itu ya timbul wani tadi teh. Aku kada apa-apa nggak aku bujur. Bujur gitu ta. Tapi takut karena salah. Itu. Wal kadhiba
dan kebohongan, kedustaan, ribatun akan menimbulkan keraguan, kegelisihan dalam hati. Nah, habis. Mau dibahas toh ya tadi masuk di dalam segi berbagai macam pembahasan. Lah ragu tadi lawan yakinnya tadi. As-salisun Abi Sufyan Sahl bin Harb radhiyallahu anhu fi hadisi tawil fi kisah Hiraqla qala Hiraqlu famadha ya'murukum ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqul u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was-sidqi wal 'afafi was-silati muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu. Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadisihi tawil, pada hadisnya yang panjang, fi kisah Hiraqla, pada kisah Hiraqla atau Heraklius. Fi kisah Hiraqla, pada kisah Hiraqla, yakni Heraklius. Heraklius ini raja Romawi Timur, Bizantium. Nah, jadi kan sebagaimana insyaallah maklum, Rasulullah SAW sidin menyebarkan dakwah itu bukan hanya dengan secara langsung. Kalau saya langsung kan sidin menyampaikan akan sabda sidin, dakwah sidin, khutbah sidin kepada para sahabat, kepada yang datang kepada beliau sampaikan. Tapi tidak hanya sampai di situ beliau dakwah. Dakwahnya Rasulullah bahkan mengirim akan surat kepada pimpinan-pimpinan negara. Sidin kirim surat pimpinan negara, kirimi surat, kirim surat, kirim surat. Kepada kepala suku dikirimi surat. Di antaranya yang dikirimi surat ialah Heraklius. Kalau bahasa Arabnya Hiraqla. Nah, Hiraqla atau Heraklius. Itu kaisar Romawi Bizantium abad ke-7 nih, atau tahun ke-7 Hijriah, mohon maaf, tahun ke-7 Hijriah. Beliau Rasulullah mengirimkan akan beberapa surat kepada pimpinan-pimpinan negara. Di antaranya dikirim surat kepada Herakla. Yang mengirimkan surat sahabat Nabi Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Disampaikan kepada penguasa Busra dan diantarkan dikirimkan kepada Heraklius kaisar Romawi. Panjang hadisnya, di sini tidak disebut oleh Imam Nawawi, sehingga kita ambil poinnya aja yang memuat tentang sifat sidik ataupun benar tadi. Nah, Pak, qala Heraklu, berkata Heraklu atau Heraklius tadi. Berkata Heraklu atau Herakla, Heraklius. Apa kata Heraklius? Famadza ya'murukum? Disampaikan surat, dibaca, kemudian ditanya. Abu Sufyan ditanya tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia bertanya, famadza ya'murukum? Maka apa yang ia perintahkan akan kalian? Jadi Muhammad itu memerintahkan apa bahasanya nih? Kan isi surat itu diantaranya min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqla, dari Muhammad Rasulullah ditujukan kepada Heraklius. Wassalamun ala tawadud, dan seterusnya, keselamatan atas orang yang mengikuti akan petunjuk. Isinya tentang ajakan untuk masuk agama Islam. Lalu di salah satu dialog antara Heraklius dengan Abu Sufyan, dia bertanya, famadza ya'murukum? Apa yang ia perintahkan akan kalian? Inya mujurun apalon muhnikam. Ujar Heraklius. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, ujar Abu Sufyan, qultu, katakan, yaqulu, Nabi Muhammad mengatakan, u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian akan Allah, semata-mata Allah, Allah yang Maha Esa, la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian sekutukan dengannya akan sesuatu juga. Jadi Rasulullah memerintahkan u'budullaha wahdah,
Sembahlah Allah wahdah, satu aja Allah nang disembah. La tusyriku bihi syai'a, jangan kalian sekutukan dengannya akan sesuatu juga. Perintah Rasulullah yang pertama itu. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan oleh kalian akan apa yang dikatakan oleh orang tua kalian. Watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang mengatakan oleh orang tua kalian. Nanti nang dipadahkan kuitan tinggalkan. Lalu wa ya'muruna bis salah, dan Rasulullah merintahkan kami dengan sembahyang, wasidqi, dan sidik. Nah di sini nih masuk babnya. Beliau merintahkan akan kami dengan sembahyang dan dengan bersifat sidik, bersifat jujur, bersifat benar. Wal afafi, dan afaf artinya menahan diri dari yang diharamkan. Kemudian wasilati, dan silaturrahim. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Dari hadis yang kita baca ini diantaranya dapat diambil kesimpulan bahwasanya satu, mulazamatur Rasulullah SAW li sidqi wa syuhratihi bihi. Beliau tidak hanya memerintahkan untuk bersifat sidik, tapi itu memang menjadi sifat wajibnya Rasulullah. Sifat wajibnya Rasulullah, beliau wajib bersifat sidik. Sebagaimana sudah kita maklum, para rasul sifat yang wajib bagi mereka ada 4: sidik, amanah, tabligh, papanah. Sidik, amanah, tabligh, papanah. Itu biasanya kita susunannya tuh, ya kah, sidik, amanah, tabligh, papanah. Tapi ada juga nang supaya tanyaman mengatakan, lalu susunannya diubah sedikit. Kita tuh harus mempunyai staf, harus mempunyai staf. Semua kita harus punya staf. Apa itu staf? S-nya sidik, T-nya tabligh, A-nya amanah, kemudian V-nya patanah. Bisa juga. Seperti nyaman mengatakannya, lalu staf. Biasanya kan sidik, amanah, tabligh, patanah. Staf bahasa ini, sidik, tabligh, amanah, patanah. Mempunyai sifat sidik, sifat yang wajib. Kenapa? Karena kalau sekiranya Rasulullah itu tidak benar, sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah, dan Allah Ta'ala melarang kita untuk tidak, Allah Ta'ala melarang kita kalau tidak bersikap benar. Mun ibaratnya Nabi kada bujur, sedangkan Allah Ta'ala menyuruh mengumpati sidin. Bisalah diumpati mun nang kada bujur, nang kayak itu. Sedangkan Allah Ta'ala melarang untuk mengikuti orang yang tidak benar. Berbuat tidak benar dilarang, sehingga perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah itu menjadi jaminan bahwasanya beliau orang yang bersifat jujur, bersifat benar. Kenapa? Karena mun sidin kada bujur, kada mau Allah Ta'ala menyuruh kita mengumpati sidin nang kayak itu. Sehingga yakin kita bahwasanya Rasulullah SAW orang yang Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sidin orang yang jujur, orang yang sangat-sangat jujur, sangat-sangat benar. Sidik namanya. Nah, jadi dari hadis ini kita pahami melaziminya Rasul akan sifat sidik dan masyhurnya beliau dengan sifat sidik itu, dengan kejujuran itu. Jadi mudah-mudahan kita ya Allah, bukan hanya sekadar kita tahu tentang istilah sidik ini, kita berusaha mudah-mudahan termasuk di dalam golongan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar. Yang sudah kita bahas tentang pengertian sidik itu ialah sama luar lawan dalam, sama mohon maaf ucapan lawan gawian. Ini terkadang masih kita belum sama lagi, ucapan lawan gawian mungkin belum sama, luar lawan dalam mungkin belum sama. Mudah-mudahan
kita berdoa mengharap kepada Allah mudah-mudahan luar dalam sama, ucapan lawan gawian sama. Itulah sidik yang sebujurnya. Nabi kita SAW jelas nang ucapan sidin itu nang digawe sidin peribahasanya tah. Sidin menyuruh ini itu nang digawe sidin. Sidin melarang ini itu ditinggalkan sidin. Sifat sidiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa syahadatul a'dalahu bidzalika. Musuh-musuh beliau pun menyaksikan akan sifat jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi kita itu bukan hanya dikagumi oleh kawan, bahkan lawan pun juga kagum dengan beliau. Bukan hanya terhormat di hadapan sahabat, di hadapan orang yang tidak beriman ataupun yang musuh beliau pun juga beliau penuh dengan wibawa. Kenapa? Karena kejujurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disuruh mengumpati itu. Disuruh mengumpati akan sifat jujur itu. Nah, adapun sifat yang lain yang tabligh, amanah, papanah itu kan ya kan sidik itu sudah mewakili peribahasanya. Rasulullah beliau menyampaikan bentuk kejujuran sidin sampaikan. Dan insya Allah sudah maklum Al-Quran sudah kita bahas diantaranya menunjukkan akan sifat sidik tabligh, amanah dan papanahnya Rasulullah. Al-Quran yang ada dah sifat sidiknya, tablighnya, amanahnya, papanahnya Rasulullah ada bukti nyata. Al-Quran yang disampaikan sidin jujur dalam menyampaikan, dan semua yang disuruh disampaikan sidin. Mana buktinya ya bahwasanya semua yang disuruh disampaikan sidin dalam Al-Quran tak nang kayak alif lam mim. Sudah kalau kita bahas tah alif lam mim ada dalam Al-Quran ada, tapi tahulah kita artinya. Kada tahu artinya alif lam itu, kada tahu artinya alif lam ra, kada tahu artinya hamim, kada tahu artinya. Tapi kenapa masih ada dalam Al-Quran? Sudah kita bahas, menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu asli. Kenapa? Mun ibaratnya ada dikurangi, ada nang dibuang, tentunya aja nang kita kada tahu artinya itu nang dibuang. Peribahasanya nih kalimah kita ada tahu, ada paham nih. Bapak jadi dibuat nih. Kamu lah biarnya kalau bapak dibuat nih kalimah nih, kita ada paham nih artinya maksudnya. Harusnya itu nang dibuang. Amun ibaratnya tak ada nang dibuang. Tapi tetap ada itu, sehingga itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu asli. Ada nang nun sahuruf aja, ada nang qaf, ada nang sad. Belak. Apa maknanya kada tahu maknanya. Maksudnya apa kada tahu. Sehingga dalam tafsir itu disebutkan Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu dengan maksud itu semuanya. Kada tahu kita maksudnya. Cuma ada dalam Al-Quran, dan itu kita wajib meyakini bagian dari ayat Al-Quran. Dan menunjukkan akan sifat sidik dan tablighnya Rasulullah. Sidin disuruh sampaikan alif lam mim, sampaikan sidin alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampaikan alif lam ra, disampaikan sini. Sampaikan hamim, sampaikan sini hamim, disampaikan. Nah itu menunjukkan akan sifat sidik dan tablighnya Rasulullah. Lah, tak. Kemudian lagi ra'su hadzal din tauhidullah azza wa jal wa adamul isyraki bihi wa huwa manba'ul fadail. Bahwasanya kepala, asal makna ra'su itu kepala ini agama. Maksud kepala itu kan yang paling utama ya, kalau lah kepala anaknya di atas, dan yang di atas di dalam kepala ini pulang nih macam-macam ada mata termasuk dalam otak itu kan, yang sentralnya nih lah di kepala. Sehingga istilah ra'su itu kepala, atau maksudnya tadi yang paling menentukan
Ra'su hadzal din, kepala ini agama, tauhidullah, ialah mentauhidkan akan Allah azza wajal, mengesahkan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adamul isyraki bihi, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu juga. Wa huwa manba'ul fadhail, dan itulah manba'ul fadhail, tempat keluarnya keutamaan. Sebagaimana insyaallah juga mungkin sudah pernah dibahas dalam Al-Qur'an itu, yang 114 surah itu nama-namanya diambil daripada kalimah yang ada di dalam surah tersebut, kecuali 2 surah yang tidak ada kalimahnya yang ada dalam rangkaian ayat dalam surah itu. Kalau nang lainnya ada aja pada 2 surah nija nang kadada kalimah itu, tapi itu dijadikan nama surah. Surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kadang kalimahnya Al-Fatihah di dalam surah Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin kadada Al-Fatihah. Adalah. Kadang lah dari Bismillah sampai waladhdallin kadada Al-Fatihah ada. Cuma bila dibadahakan surah Al-Fatihah, paham itu maksudnya. Padahal kadada kalimah Al-Fatihah. Kalau surah yang lain ada. Dan yang kedua surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu ada kalimat Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Ada. Dari Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kada lah. Kada Al-Ikhlasnya. Nah, insyaallah kita bahas dah. Kada. Artinya apa ya ikhlas itu secara umum pengertiannya di dalam nih urusan dalam. Al-ikhlas, ikhlas itu. Kada kelihatan ikhlas tak? Kada kelihatan. Kada betulis kalimahnya kada betulis di dalam. Nah, al-ikhlas tadi itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ba'li ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma taqabbal waj'alna min ulamil 'amilin wahdina li siratikal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا